Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan diri untuk segera memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai, saya mempersilakan kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakramalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan cerajat yang berdenting, pujilah dia dengan cerajat yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan haleluya. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang bersama menghadiri takhta anugerah-Mu. Kami akan beribadah, menyampaikan segala pujian, penyembahan, bahkan kepada biarlah hanya Engkau saja yang tinggi kami anugerah dalam ibadah hari ini. Layakkan kami untuk menghadiri takhta anugerah-Mu. Mari mengeluh-elukan Engkau, membanggakan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dan agung. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini dengan kebanggaan dan penghormatan kepada Dia, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Kepala kita yang ajaib. Menyembah-Mu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya.
di surga, kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur hanya kepadamu, karena Engkau layak untuk menerimanya. Terima kasih kembali kami bersama-sama selaku keluarga Allah, umat ketebusan pada hari ini, datang kembali menghampiri takhta anugerah-Mu dalam ibadah ini, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan kami. Biarlah hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir untuk kami muliakan, Engkau hadir untuk kami sembah, dan Engkau hadir untuk memberkati kami. Mohon urapan bagi setiap kami yang ada di altar ini. Biarlah kami layak untuk melayani-Mu dalam ibadah pada hari ini, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang besar. Kami buka dan kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Salam saudara Kristus. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Kita lanjutkan juga ibadah kita, katakan sebab Tuhan Ia baik, masuk terutama. Masih bersemangat? Kita lanjutkan bersorak-sorai. Para
Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan, kita mau belajar. Kita mau siapkan hati kita. Kita katakan sampai akhir hidup. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap.
kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Patrikan dan teguhkan pernyataan ini dalam batin kami. Mampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam setiap langkah kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui dalam hidup ini. Terima kasih, terimalah semua ungkapan hati kami melalui lagu-lagu ini yang memuji-Mu, yang menyembah-Mu, yang mengagungkan Engkau, mengisahkan tentang kebaikan dalam hidup kami. Dan biarlah melalui lagu-lagu ini kami terus disemangati, kami terus dikuatkan walau apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kami sampai pada akhirnya kami memasuki negeri yang kekal. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami berkenan dengan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan bersama-sama pada hari ini masuk dalam hati dan pikiran kami, dan terus memberi rema kepada kami supaya kami terus hidup bagi Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Roh Kudus yang sempurna itu biarlah terus berbicara dalam batin kami. Inilah kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita diberkati dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Baik, mari saatnya kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Kita baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Kita ada di screen di depan. Kita baca bersama-sama. Mari kita saling memperhatikan suara sehingga tidak saling mendahului. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 18. Mari kita baca, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Kalimat yang terakhir menjadi tema kita, yaitu tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Minggu-minggu ini dan khususnya pada hari ini, tema-tema yang disampaikan melalui khotbah-khotbah di mimbar, termasuk dalam lingkungan gereja kita, gereja Kemah Injil, Allah bertemakan tentang Roh Kudus. Baik itu tema hari pencurahan Roh Kudus dan lain-lain sebagainya. Yang pendek kata ialah bahwa berbicara tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita merupakan kalimat terakhir dalam bacaan kita tadi, yaitu hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi bahwa ini adalah momentum peringatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam relasi kita dengan Allah, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di dalam hati kita, di dalam kebersamaan kita, di dalam ruang lingkup hidup kita. Ia berrelasi dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus tidak hanya sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Itulah sebabnya Alkitab selalu ketika menyebut
menyebutnya itu dengan kata ganti ya Roh Kudus, kemudian Dia, nya, dan lain-lain sebagainya. Itu memberikan indikasi bahwa tidak hanya sekedar kuasa, tetapi Dia Allah pribadi, walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Tetapi pekerjaannya, kuasanya, dampaknya dialami oleh gereja, baik secara umum maupun juga secara pribadi. Dan kita akan melihat bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Apa makna daripada tema ini? Ya, kalau kita memperhatikan pernyataan Alkitab tentang kedatangan Roh Kudus dan juga bagaimana pekerjaannya di dalam kehidupan orang percaya, selalu menggunakan diksi atau kata yang powerful. Misalnya ketika ia hadir, ketika ia turun, dinyatakan dengan dicurahkan. Ya, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sekali lagi Allah full memberikan pribadinya yang ketiga kepada dunia, kepada gereja, kepada setiap orang percaya. Tidak setengah-setengah atau ya tidak asal. Kemudian ketika ia mendiami kehidupan orang percaya, ada kata memenuhi, ya, tidak hanya sekedar mendiami, tidak hanya sekedar ada di dalam hati, tetapi memenuhi kehidupan orang percaya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa respon kita, respon gereja secara umum, bahkan respon pribadi kita harus juga secara totalitas bagaimana membangun relasi dengan Roh Kudus itu. Karena itu ia memenuhi kita, ia mengambil alih seluruh kehidupan kita. Ia mendiami kita secara penuh dan tidak asal atau tidak setengah-setengah. Itulah sebabnya sekali lagi ini menuntut respon balik yang serius, yang sungguh-sungguh dari setiap kita terhadap kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, lalu kemudian juga jawaban dan penjelasan dan pertanyaan ini ialah, mengapa orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, kalau bertanya mengenai mengapa, tentu ini penjelasan tentang latar belakang. Kadang-kadang ketika orang bertanya mengapa, selalu dijawab untuk. Itu salah, ya. Mengapa? Yang pertama ialah karena kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan atau dalam hati orang percaya adalah penggenapan janji penyertaan Kristus kepada gereja. Dalam Yohanes pasal 14, 16 sampai 18, Kristus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, selain daripada memberikan penegasan atau penekanan tentang bahwa kehadiran Allah, kita sudah belajar di waktu yang lalu, ya, bahwa berbicara tentang Allah bagi kita adalah tidak terlepas daripada pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita tidak menyembah tiga Allah, hanya satu Allah. Tetapi berbicara tentang Allah, maka dalam pikiran kita, pemahaman kita, ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kesatuan daripada ketiga pribadi ini menaungi gereja, menaungi orang percaya, menaungi setiap kita. Sekalipun bahwa dalam kemanusiaan kita selalu kuat terorientasi dengan hal yang sifatnya fisik, yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Bicara tentang panca indera itu penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, ya. Nah, hari ini kehadiran pribadi daripada Allah itu tidak lagi dalam bentuk fisik. Karena itu kita tidak dapat menangkapnya dengan indera.
Atau ada orang katakan indera ketujuh. Ya. Kalau dulu di zamannya Petrus, Yohanes, mereka menangkap, menikmati, mengalami kehadiran Kristus melalui panca indera mata, mereka dapat meraba dia. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata bahwa kami pernah melihat dia dengan mata kami pernah memegang dia, bahkan kami mendengarkan suaranya. Tapi hari ini kita tidak lagi. Benar ya? Atau ada yang pernah berdialog dengan Roh Kudus dalam bentuk suara yang jelas didengar oleh telinga? Dan sudah pernah? Belum. Tetapi melalui iman kita. Ia hadir dalam hati kita, ia hadir dalam hidup kita, ia hadir dalam lingkungan di mana kita ada, dan ia bersama-sama dengan kita. Karena ia adalah Allah Immanuel. Ia hadir dan ia maha hadir dimanapun kita berada. Ia tidak lagi terbatas oleh fisik. Ya, ketika kita di rumah ia ada, ketika kita berjalan di jalan ia ada, di kantor ia ada, dimanapun. Istilah kita adalah dia Allah maha hadir. Kita tidak menggunakan istilah ia ada di mana-mana. Ya. Janjinya. Jadi yang berinisiatif untuk membangun kebersamaan adalah dari pihak Allah sendiri. Ya. Allah bagaimana mau supaya kebersamaan kita itu tidak sedikit pun juga ada kerenggangan, apalagi jauh daripadanya. Ia mau supaya kita tetap berada dalam dia, dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang erat. Itulah sebabnya Kristus berkata, aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapak Ibu, memang ini kata-kata dan kalimat yang kalau kita maknai secara sekali lagi menangkap dengan panca indera kita, ini akan sulit, ya. Tetapi melalui iman kita bahwa ia ada. Bukankah Roh Kudus itu Kristus gambarkan seperti angin? Bapak Ibu tidak pernah melihat angin, tetapi eksistensi atau keberadaannya kita tidak bisa memungkirinya. Demikian pun juga dengan kehadiran Roh Kudus. Sekali lagi ialah bahwa Allah yang berinisiatif untuk membangun relasi yang secara terus-menerus dengan Dia. Itulah kebaikannya. Kecenderungan kita ialah kita ingin jauh daripadanya. Mengapa? Sekali lagi, karena kita terlalu terorientasi dengan keinginan-keinginan daging kemanusiaan kita. Bahkan firman Allah katakan keinginan roh dengan keinginan daging itu bertolak belakang. Tidak akan selaras. Ya itulah sebabnya kita yang harus menyelaraskan diri dengan keinginan Allah. Ketika keinginan kita selaras dengan Allah, di sanalah ada titik temu, ada kebersamaan, ada persekutuan yang indah, ada persekutuan yang memiliki dampak bagi kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, jawaban pertama dari mengapa orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Allah yang berinisiatif dan Kristus berjanji, Ia akan terus membangun relasi dengan kita sampai selama-lamanya. Bahkan relasi yang sempurna, relasi yang seutuhnya, relasi yang luar biasa Allah ketika kita berjumpa muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Karena itu yakin dan percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan sudah berapa lama? Dalam khotbah selalu dikatakan 2000 tahun lebih, 2000 tahun yang lalu. Dan Ia terus bekerja, Ia hidup, Ia ada, Ia eksis di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Hanya orang yang beriman saja yang mengalaminya. Hanya orang yang beriman saja yang merasakannya. Anda tidak bisa merasakan, memahami, mengerti kehadiran Roh Kudus dengan logika. Ya, logika kita hanya menolong kita untuk memahami dan mengerti pernyataan firman Allah di dalam Alkitab bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita, Ia mendiami kita, Ia bekerja, bergerak di dalam kita. Yang kedua, mengapa orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Orang percaya tidak dapat hidup sendiri di dalam menjalani kehidupan rohaninya. Bayangkan saja ketika seorang anak baru dilahirkan, kemudian papa mamanya bilang, kok hidup sendiri? Bisa? Orang tua siapa ya ketika setelah melahirkan?
Dia tinggalkan anaknya dan dia berharap supaya anak itu bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Ia harus merawat, ia harus memelihara. Ya. Orang percaya tidak dapat hidup sendiri dalam hal membangun relasi secara terus-menerus dengan Allah untuk semakin mengenal Allah. Inilah dasar mengapa ya orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan kalimat. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bagaimana kita menjelaskan antara Allah dengan kebenaran? Apakah kebenaran itu adalah kata sifat dan Allah adalah pribadi? Tetapi sekali lagi bahwa kebenaran yang merupakan kata sifat itu bersumber dari Allah. Dan Allah itu adalah kebenaran. Tidak ada sumber kebenaran yang lain selain daripada Allah. Amin Bapak Ibu. Sumber kebenaran adalah Allah. Dan kita sementara menuju. Boleh saya katakan bahwa latar belakang kita adalah latar belakang berdosa. Pikiran kita, keinginan kita, pemahaman kita semuanya sudah menyimpang. Ini memang warisan yang dibariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita. Ya. Bahkan ketika sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, sebuah pertanyaan yang menarik bagi setiap kita adalah, apakah dosa itu sudah ada di dalam diri mereka sehingga mereka mengingini buah pohon pengetahuan baik itu dan jahat, atau setelah mereka makan buah pohon yang baik dan jahat itu baru mereka jatuh dalam dosa? Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Apakah memang dosa itu sudah ada dalam pikiran mereka sehingga mereka mengingini buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, atau setelah mereka makan buah pohon itu baru mereka jatuh dalam dosa? Ini pertanyaannya adalah, ini ayam yang duluan atau telur yang duluan? Tapi kalau menurut saya ya setelah makan baru berdosa. Setelah makan. Karena kan dosa, karena kan dia digoda dulu sama iblis, baru dia kepikiran. Dari mana keinginan Ya. untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Nah, ini anggap saja ke kelas teologi ya. Karena kan digoda sama iblis, makanya dia kepikiran. Yang tadinya nggak kepikiran, karena digoda makanya dia jadi. Tapi keinginan itu sudah ada dalam batinnya, keinginan itu sudah ada dalam dirinya. Dari mana keinginan itu? Nah, ini namanya diskusi teologi, Bu ya. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak ya. Jadi yang namanya teologi itu adalah wilayah diskusi, dan itu kadang-kadang dalam wilayah teologi itu orang berpisah. Ya, makanya ada muncul gereja A, gereja B, gereja dan lain-lain sebagainya. Karena menganggap bahwa pemahamannya lah yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ya oke lah, kita tidak mempermasalahkan itu. Tetapi inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi setiap orang. Ya. Jadi mereka belum jatuh dalam dosa saja, katakan kalau kita mengikuti pandangan Ibu Pri tadi, sudah ada keinginan untuk berseberangan dengan keinginan Allah. Bukankah keinginan Allah, kamu jangan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Tetapi dalam diri mereka bibit keinginan itu sudah ada. Ini kan bertolak belakang, ya. Nah, itulah sebabnya manusia tidak sanggup, ya. Katakan sebelum jatuh saja sudah ingin berdosa. Apatah lagi setelah manusia berdosa. Karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Dari latar belakang manusia inilah, maka pada dasarnya manusia tidak dipercaya. Halo, Bapak Ibu sepakat dengan saya? Ya, walaupun memang kita harus belajar untuk mempercayai, ya, mempercayai istri, mempercayai suami.
Tetapi taruhlah dalam sebuah pemahaman bahwa kemungkinan besar dia akan membohongi saya. Benar? Ya. Ya, karena ada situasi-situasi tertentu yang membuat dia berbohong. Ya. Ya. Katakan saja Pak Semi baru pulang. Kemudian sementara naik motor, tiba-tiba ada motor ngejar dia di belakang. Ada cewek cantik. Ya. Nah, lalu setelah sampai di rumah, Pak Semi kasih tahu Ibu Erlin nggak? Tapi kemudian ada orang yang kemudian cerita ke Ibu Erlin. Tadi saya lihat Pak Semi ngobrol di atas motor dengan cewek, ya. Masalah nggak? Ya. Pak Semi bilang enggak, ya. Ya. Ini dilema. Situasi-situasi inilah yang kadang-kadang yang membuat manusia tidak bisa dipercaya, ya. Nah, inilah yang terjadi. Itulah sebabnya kita butuh seorang penolong yang dapat menolong kita, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup ini, dia akan menolong kita untuk memberi hikmat bagaimana caranya menghadapi ini. Ya. Manusia butuh Roh Kudus, ya, untuk membimbing kita. Dan sekali lagi bahwa dalam proses pertumbuhan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita ini beranjak dari manusia berdosa dalam keberadaan kita menuju kepada manusia yang saleh di dalam Kristus, untuk serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sepakat? Dalam pertumbuhan rohani kita, sekali lagi, ya, Pak Semi itu akan bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Ibu Erlin, saya akan bertumbuh untuk seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Ya, bukan untuk kaya, bukan untuk menjabat apapun, karena semuanya itu kita akan tinggalkan. Karena hanya manusia yang bersama, yang serupa dengan Kristus, yang akan hidup di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Bapa di surga. Bukan manusia seperti masa lalu kita, yang rusak, yang berdosa dan lain-lain sebagainya. Dan kita sementara menuju proses sana, ya. Samuel menuju untuk serupa dengan Kristus. Ya. Kita semua dalam proses menuju serupa dengan Kristus. Karena hanya manusia yang serupa dengan Kristus yang layak untuk hidup di surga dengan Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan untuk menuju sana, kita tidak bisa dengan akal kita tidak bisa dengan latihan fitness, kita tidak bisa dengan jabatan kita tidak bisa dengan uang kita. Hanya Roh Kuduslah yang menolong kita setiap hari. Mungkin kita akan jatuh bangun, ya. Makanya ada lagu dangdut itu jatuh, ya, jatuh bangun. Ya, itu gambaran daripada kehidupan kita. Tetapi ya, mari kita terus semangat bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan rohani ini. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Ya, dari yang suka bohong menjadi tidak bohong, itu bukan karena gagah kita, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dari kita yang aslinya pemarah, yang selalu marah-marah, menjadi lembut. Jadi yang tukang cerita keburukan orang lain, cerita keburukan orang lain itu cerita apa namanya? Cerita gosip. Ya, menjadi ya tidak menyebarkan Injil gosip, ya. Ya. Tetapi menyebarkan pekerjaan Allah, kebaikan, membawa orang itu kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga kita semua bergandeng tangan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, inilah pekerjaan. Karena itu sekali lagi, walaupun ada pendeta, walaupun ada BPJ, walaupun ada orang tua, mereka hanyalah faktor luar yang dapat mengingatkan kita. Tapi faktor dalam
Yang paling menentukan faktor luar atau faktor dalam? Faktor dalam. Hanyalah Roh Kudus. Karena itu kita butuh Dia. Ya. Ada firman yang kita dengar yang disampaikan oleh melalui mimbar ini oleh pendeta atau pengkhotbah. Tetapi sekali lagi, keputusan kita bersama dengan Roh Kudus dalam batin kita, itu yang sangat menentukan. Karena itu, sekali lagi, bukan karena kepintaran kita. Seorang pengkhotbah boleh berkhotbah luar biasa, tetapi kepintarannya tidak akan membawa dia untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Hanyalah Roh Kudus. Karena itu, jika ada pertanyaan mengapa orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena orang percaya tidak dapat hidup sendiri dalam hal membangun relasi secara terus-menerus dengan Allah untuk semakin mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Ini sangat penting. Kita butuh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, dalam hal membangun kehidupan rohani untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi mengenal Allah. Sekali lagi bicara tentang Bapa, memang bayang-bayang kita tentang Bapa itu agak sulit. Tapi Kristus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Amin. Kalau ingin melihat Bapa, Bapa itu kan jauh dengan kita ya. Abstrak. Tetapi Kristus yang hadir di dunia ini, yang mewakili Bapa, bahkan Dia adalah Bapa. Karena Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Itulah yang akan menolong kita untuk mengenal Dia. Kalau kita serupa dengan Kristus, maka kita akan serupa dengan Bapa. Itu kita butuh bantuan Roh Kudus. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Yang berikutnya, kita tidak bisa hidup seorang diri atau melakukannya sendiri dalam hal menjadi saksi Kristus. Kan Yesus sebelum naik ke surga ia berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menjadikan kita saksi Kristus. Ya, saya tidak memberikan penekanan kepada ayat ini. Mungkin hari-hari ini khotbah-khotbah memberikan penekanan kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi saya mencoba untuk mengurutkannya dalam sistematika khotbah ini, bahwa kita tidak bisa menjadi saksi kalau hidup kita tidak benar. Amin Bapak Ibu. Ya. Gimana orang katakan hidup Kristus seperti itu tapi hidup kita amburadul? Ya. Kita hidup benar, baru orang lain percaya perkataan kita. Kesaksian kita, orang akan ikuti bahwa memang benar apa yang dia katakan itu benar, sebab dia sudah menghidupinya. Kita akan menjadi saksi. Dan sekali lagi, kita tidak bisa menjadi saksi oleh karena kepintaran kita sebagai manusia. Kita bisa menjadi saksi hanya karena Roh Kuduslah yang menjadikan kita saksi Kristus. Di dalam diri kita ada kuasa yang sanggup memengaruhi orang lain, pikiran orang lain, batin orang lain, untuk menerima dan mengakui bahwa memang benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal apa lagi? Dalam hal apapun atau dalam segala hal. Paling tidak ialah bahwa yang pertama, dalam hal doa. Firman Tuhan juga, Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ibarat seorang bayi itu ketika dia belum bisa berkomunikasi, komunikasinya itu hanyalah tangisan. Betul ya? Kalau bayi menangis, apakah itu ada sebuah sinyal atau pesan? Ya. Bisa saja mungkin celananya basah. Bisa saja kemungkinan dia haus. Bisa saja kemungkinan lapar. Yang paling paham siapa? Ibunya. Mamanya, ya.
Karena mamanya lah yang setiap hari, yang setiap saat dengan dia. Orang lain tidak akan paham. Yang paham tentang kebutuhan kita siapa? Roh Kudus. Kebutuhan rohani kita terhadap Allah, kebutuhan apapun, ia paham. Ya, saya dulu dalam gereja yang lama ada persekutuan doa, ada satu ibu, dia berdoa belepotan. Yang awal yang akhir itu semua jadi satu. Lalu terakhir dia bilang, Tuhan, saya orang bodoh, saya tidak bisa berdoa. Ya, ini pengakuan yang jujur. Apakah doanya dijawab? Dijawab. Karena selain daripada dia berdoa, karena dia mau nyatakan dengan kalimat yang bagus-bagus, dengan jelas, dia tidak sanggup. Ya, hanya dia katakan, Tuhan, saya tidak menyampaikan segala maksud saya dalam doa ini sebab saya orang bodoh. Selain daripada dia berdoa, tetapi Roh Kudus juga berdoa untuk kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ingat, yakin dan percaya bahwa selain daripada doa kita, ada satu pribadi yang berdoa bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Doa Roh Kudus yang lebih sempurna dari doa kita. Amin. Ya, yakin karena dia adalah penolong. Banyak hal peranan atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita butuh dia. Karena itu mengapa ya Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Ia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan juga mungkin meredakan ketakutan kita, meredakan emosi kita, atau memberikan ilham dalam pikiran kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Bagaimana seharusnya kita menyampaikan sebuah ucapan atau kata-kata, atau bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Roh Kudus siap sedia untuk membantu kita. Tapi pertanyaan bagi setiap kita adalah, kita memberikan kesempatan buat dia atau tidak? Ketika kita disinggung, kita tidak peka dengan Roh Kudus dalam batin kita. Rambut kita berdiri karena amarah yang luar biasa. Ya, rambut berdiri itu di film-film kartun gitu ya. Ketika ada yang marah, ya. Marah. Ya, dia kan sudah buat saya begini, masa saya tidak balas dia? Nah, ini jawaban yang tidak menghiraukan Roh Kudus dalam batinnya. Benar Bapak Ibu ya? Ya. Roh Kudus bilang, ampuni dia, maafkan dia. Dia yang dulu cari gara-gara, saya yang maafkan dia. Ya. Roh Kudus bilang, sabar. Sabar-sabar apa? Ya. Itu kan jawaban kebanyakan orang Kristen kan? Sabar sudah pulang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, Roh Kudus itu ya memang tidak mencak-mencak dalam menuntut kita ya, dalam memberikan arahan kepada kita ya. Roh Kudus itu ya bekerja dengan lembut, lemah lembut ya, seperti angin sepoi-sepoi, tetapi punya dampak yang membawa kita kepada kebaikan, punya dampak yang membawa kita kepada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai sebuah kesimpulan bagi kita, bahwa Roh Kudus adalah jaminan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus mengingatkan kita tentang eksistensi Allah. Tidak hanya jauh di surga yang ditempatkan Maha Tinggi, tapi Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Dan ini menjadi warning bagi setiap kita untuk terus menghormati Dia, menghormati kebenaran, mengikuti kebaikan, menghargai dan menghormati sesama, sehingga kita tidak bertindak semau gue. Yang kedua, Roh Kudus memberi hidup bagi orang percaya untuk hidup di dalam Allah. Artinya ialah bahwa kita tidak mungkin hidup menyenangkan hati Allah tanpa keterlibatan Roh Kudus dalam hati kita. Kita bisa hidup benar, kita bisa hidup berpengaruh, kita bisa bersaksi kalau Roh Kudus hidup di dalam hidup kita.
Kita hidup menyenangkan hati Allah. Kita hidup berdampak bagi surga jika Roh Kudus memenuhi kita. Karena itu Paulus di dalam bacaan kita tadi, dia berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Tidak hanya anggur yang memabukkan, tetapi kekayaan juga memabukkan, kan? Tidak hanya anggur yang memabukkan, tapi pacar juga memabukkan. Tidak hanya anggur yang memabukkan, tapi jabatan juga memabukkan. Tidak hanya anggur yang memabukkan, tetapi idola kita juga buat kita mabuk. Tidak hanya anggur yang memabukkan kita, tapi keinginan kita juga memabukkan kita. Bayangkan saja kalau kita mengingini sesuatu sampai kita tidak bisa tidur. Ada orang yang mengingini sesuatu lalu tidak bisa tidur? Tidak hanya anggur yang memabukkan kita, ya. Tetapi orang yang membatasi keinginan kita juga bisa membuat kita puyeng. Orang mengatur kita, ya. Samuel, ya. Kita semua, apa yang kita ingini tidak tercapai. Kan buat kita penasaran, kan? Kalau kita penasaran, kita nggak bisa kendalikan pikiran, kendalikan batin. Kan mempengaruhi kita juga, sehingga kita nggak bisa tidur. Itu namanya mabuk. Artinya ialah bahwa ketika kita tidak sanggup mengendalikan dan menetralisir pikiran dan batin kita, itu kita sebentar dalam keadaan mabuk. Dan kita hidup di luar kendali. Dan yang membuat kita bisa hidup terkendali hanyalah Roh Kudus. Karena itu sebagai penerapan, serahkanlah seluruh hidupmu dalam kepenuhannya. Ia juga tidak setengah-setengah hati untuk menolong kita, walaupun kita setengah-setengah hati untuk mengikuti Dia. Doa saat teduh, kehidupan yang saleh serta persekutuan dan pelayanan menjadi sarana untuk terus mengalami kepenuhannya. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, ya, sekali lagi dalam momentum, saya tidak tahu Bapak Ibu memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu sudah berapa kali, lupa kan? Tapi kesimpulannya ialah bahwa kita sudah berkali-kali, sudah puluhan kali, sesuai dengan umur kita. Amin. Mari kita minta kepada Roh Kudus supaya memenuhi kita, memimpin kita. Dan biarlah hidup kita terarah, terkendali, sehingga hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, musik ke depan. Kita nyanyi Kemenangan Iman nomor 30. Ya, ini lagu Kemenangan Iman. Mari saja kita sekalian duduk berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Baik, mari kita berdiri. Hati
kembali bahwa gereja Tuhan, kami sebagai orang percaya tidak bisa hidup sendiri dalam menjalani kehidupan rohani kami. Peranan dan pekerjaan Roh Kudus sungguh vital dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam hal kami memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami secara totalitas kepada pimpinan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus dicurahkan kepada kami secara penuh oleh Bapa di surga, Kristus yang telah naik ke surga. Dan hari ini Roh Kudus bersama-sama dengan roh hidup kami. Walaupun kami tidak melihatnya secara kasat mata, kami tidak mendengar dengan telinga kami, tapi batin kami, iman kami sungguh menikmati dan mengalami karya Roh Kudus itu. Karena itu mampukan kami untuk bersikap benar, bersikap tepat, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar, dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Kami semakin disempurnakan dalam menuju keserupaan hidup kami serupa dengan Kristus. Terima kasih, kadang kami jatuh dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Mohon ampuni kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa kami tidak bisa hidup tanpa bimbingan Roh Kudus. Karena itu penuhi kami setiap saat, dan biarlah kami secara totalitas menyerahkan hidup kami kepada dalam tangan. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami, dan biarlah kami membawanya pulang dan kami menghidupinya. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita mendengar persembahan. Saya undang yang membawa persembahan, Yonatan. Saya akan bacakan ayat Lukas 6 ayat 38. Benar kau akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Tuhan yang Maha Setia Maha Kuasa, terima kasih kami Bapa. Kami hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kami masih ada hari ini, kita semuanya karena Engkau. Kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami umumkan ya Tuhan. Biarlah kami dapat selalu bekerja di tempat ini, memperluas kerajaan semoga apa kami dapatilah oleh pihak yang berkewajiban. Kami siap memberi di dalam nama kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian tiap langkahku di Hallelujah.
saya rasa tidak pengumuman tambahan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani hari ini, juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Minggu depan minggu terakhir ya perhatian dan buka bersama. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri untuk memusaikan ibadah ini. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman ayat pertama saja. Ajar Tuhan Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padamu. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tepat yang terang dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ya Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena kalau ibadah kami dapat berjalan dengan segala baik dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami persembahkan pelayanan ini hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan sudah memberkati, bahkan semua kami yang hadir pada hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memilih kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dari keluarga rohani Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah pengenalan kami akan Kristus semakin hari semakin bertambah-tambah, dan pengenalan itu kami akan nyatakan di dalam segala sikap hidup kami ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, baik kami berhadapan dengan orang-orang baik ataupun bahkan orang-orang yang tidak baik, baik kami mengalami situasi-situasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan kami, tapi kami tetap menyatakan sikap firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk memiliki firman, dan kami bagikan firman itu melalui sikap hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan ekonomi daripada jemaat. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan mereka menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau ada anggota jemaat yang membutuhkan pekerjaan baru, Tuhan tolong kiranya, atau ada pekerjaan yang bermasalah, mari Tuhan yang Kau berikan jalan keluar, sehingga usaha dan pekerjaan jemaat terus memberkati. Tuhan memberkati, sehingga sekali lagi kami boleh senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, yang berobat ke dokter. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, supaya Tuhan menjamah mereka dan mereka mengalami kesembuhan. Tuhan juga turut campur tangan dalam hal mereka berobat. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, demikian pun juga kakak-kakak daripada Ibu Liliana, baik Pak Sony maupun juga Pak Frans, bahkan seluruh jemaat Ibu Yuli. Mari Tuhan memberkati. Siapapun yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Kami mengucap syukur dengan anak-anak yang baru selesai ujian atau ulangan.
Kami serahkan hasilnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap orang anak-anak yang takut akan Tuhan, yang belajar tekun, Tuhan sudah menyiapkan keberhasilan. Demikian pun juga yang sementara menghadapi ujian, yang menghadapi ulangan-ulangan, baik kenaikan kelas, Tuhan Engkau persiapkan mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi ulangan ujian, mereka tidak kesulitan. Mereka dapat mengisinya dengan baik, dan pada akhirnya mereka berhasil naik kelas. Mereka akan melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan Engkau tolong mereka, baik itu mereka yang masuk ke SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mereka membutuhkan biaya, Tuhan Engkau tolong mereka, supaya ada kecukupan dana untuk anak-anak ini melanjutkan pendidikan. Tuhan juga siapkan sekolah perguruan tinggi yang tepat bagi mereka, sehingga pada akhirnya nanti mereka boleh berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus, walaupun kami tidak menyebut masalah itu, tapi kami yakin dan percaya Allah yang Maha Tahu. Jika dalam ruangan ini sementara diam-diam mengangkat hati kepada Tuhan, kami dukung mereka. Mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah itu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami pada hari ini. Mereka yang ada di tempat yang lain, Tuhan tolong Pak Kodi yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Amerika, Ibu Vivi, Alfi, demikian pun juga dengan Ida, Tirta, Claudia, Anggi. Tuhan Engkau berkati mereka yang sementara berada di Amerika. Juga jemaat Tuhan yang tidak hadir karena mereka ada di tempat lain hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kerinduan kami supaya pada minggu depan kami dapat berjumpa bersama-sama dalam situasi seperti ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa buat masa depan daripada jemaat ini. Biarlah Tuhan terus menyemangati kami. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami saling menopang dalam pertumbuhan iman kami. Terus memupuk kebersamaan kami sebagai keluarga Allah dalam jemaat ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Berkati ketua umum, ketua wilayah, ketua daerah, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus jemaat. Tuhan Engkau memberkati supaya gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan shalom Allah ke seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Kerjasama dengan semua gereja-gereja di Indonesia kami doakan para pemimpin gereja supaya bersatu hati untuk dapat melayani Indonesia ini, supaya Indonesia ini dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Penginjilan dalam negeri, penginjilan luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu, teguhkan, kuatkan mereka. Demikian pun juga kesaksian hidup daripada seluruh gereja Tuhan, anggota jemaat, seluruh orang percaya, supaya berdampak dan memberi pengaruh bagi dunia ini, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati bangsa ini, dan biarlah bangsa ini tetap aman, sejahtera. Karena keamanan kesejahteraan bangsa ini jadi keamanan kesejahteraan kami juga sebagai warga gereja. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk kondisi global, khususnya kawasan Timur Tengah. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang mengambil kendali, Engkau yang berotoritas di dunia ini. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang bertikai, baik itu Amerika, Israel, demikian pun juga dengan Iran, bahkan juga negara-negara lain. Tuhan Engkau tolong. Kami mohon supaya dunia ini masih aman. Kerinduan kami supaya Injil Kristus sudah dapat disebarkan ke seluruh dunia, dan semua telinga mendengar bahwa Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat. Makasih Bapa untuk berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Dan hari ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami sebagai pengelola keuangan. Demikian pun juga Tuhan, sebagai tanda iman kami. Biarlah keuangan yang dapat dikelola oleh BPJ, dan dengan demikian dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana itu alokasikan. Kembalikan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Biarlah penolong agung kami, Roh Kudus, menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bahas semua doa ini
Hanya dalam satu nama yang maha kuasa, Imam besar kami, pengantara kami, yaitu Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, renungkanlah, terimalah itu dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.